warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar-kabar dari teman-teman semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ini kok yang lainnya kemana ya? Ada yang tahu kabar dari teman-teman yang lainnya kayak Intan, Niken, Mbak Rini dan mungkin. Oh, nggak ada sinyal ya. Mungkin nanti Intan akan bergabung ketika udah dapat sinyal kali ya. Iya. Siap. Gimana nih kendala kalian sama belajar di era pandemi seperti ini kan cuma pembelajaran daring ya. Saya berharap sama teman-teman meskipun daring, tingkat semangatnya sama seperti kalian belajar tatap muka gitu. Apalagi kan dengan adanya daring ini kalian juga bisa mengeksplor pengetahuan kalian ketika nanti gurunya kurang jelas menjelaskan materinya. Nah, kalian nanti mungkin ya bisa search di Google, sekarang ada internet dan sebagainya untuk penambahan ilmu kalian. Gitu ya. Jadi kalian tetap semangat dalam sekolah daring ini ya. Iya, Bu. Siap. Baik. Saya mau tanya dulu nih. Kemarin gimana soal UTS-nya? Aman ya? Soal-soalnya? Iya. Lumayan susah, Bu. Susah, berarti isi kurang belajar nih. Susah gampangnya itu ketika sejauh mana kita belajar untuk ujian gitu, atau ujian untuk belajar. Jadi untuk evaluasi kalian juga. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya mau ngajak kalian bermain game dulu nih, sebelum nanti saya akan menyampaikan materi tentang nirmana. Gitu. Siap ya untuk main game? Iya. Siap. Kelas 1. 62 525. Sudah ya, bisa saya mulai ya? Yes. Jaringannya aman ya, Isti sama Reka ya? Aman. Alhamdulillah. Oke, saya mulai. Nanti soalnya ada di dalam layar Zoom ini ya. Iya. Maka ada yang salah. Baik, nggak apa-apa. Lanjut ya. Ada yang salah. Ini selanjutnya soal nomor 4 ya. Benar semua. Selanjutnya ini soal terakhir ya. Benar semua. Di sini ya, yang pertama, Masya Allah. Kita lihat titik-titiknya.
Nah, itu tadi sekilas gambaran mengenai materi nirmana ya. Nah, sekarang saya akan mulai memasuki materi nirmana. Oke, baik. Desain grafis dan nirmana. Pernah dengar tentang desain grafis dan nirmana? Nah, mari kita perhatikan gambar berikut ini ya, teman-teman. Ini adalah contoh bagian atau salah satu gambar mengenai nirmana. Nah, jadi tanpa kita sadari, konsep nirmana itu sudah sering sekali kita lihat di lingkungan kita, di tempat-tempat kita, pokoknya sering kita lihat gitu. Cuma memang kadang kita tidak sadar apa sih itu nirmana dan konsep apa sih itu nirmana. Dan saya akan menjelaskan, nah, nirmana adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nirmana dapat diartikan sebagai hasil angan-angan dalam bentuk dwimatra, trimatra yang mempunyai nilai-nilai keindahan. Nirmana disebut juga ilmu tata rupa. Jadi nirmana itu suatu elemen visual. Nah, dia tuh memiliki keindahan ya dan kesinambungan. Nah, bentuk apa sih bentuk dwimatra? Nah, bentuk dwimatra itu adalah biasa kita sering sebut dengan 2 dimensi, dan bentuk trimatra biasa kita sebut dengan 3 dimensi atau 3D. Itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya konsep nirmana. 1, ada elemen titik, 2, ada elemen garis, 3, ada elemen bidang. Nah, bisa kalian baca ya di layar ini, elemen titik itu merupakan suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Titik dapat melahirkan suatu wujud dari ide-ide atau gagasan yang kemudian akan melahirkan garis, bentuk, atau bidang. Jadi nanti berawal dari titik, tapi dia bisa melahirkan garis, bentuk, maupun bidang. Jadi bisa kita bentuk seperti apa, kita mau gambar seperti apa, itu biasanya berawal dari sebuah titik. Kedua, elemen garis, kumpulan titik yang terhubung dan berbeda warna dari latar belakang yang menampilkannya. Garis merupakan dimensi awal yang tercipta dari titik yang digerakkan sedemikian rupa. Mungkin sama seperti dengan titik, garis. Jadi ketika kita mau menggambar sebuah gambar atau seni itu bisa kita mengawali dengan titik dan garis. Tergantung kita membuat apa dulu. Nah, ketiga, ada elemen bidang, suatu bentuk pipih tanpa ketebalan, mempunyai dimensi panjang, lebar, dan luas, serta mempunyai kedudukan, arah, dan dibatasi oleh garis. Itu adalah elemen bidang. Nah, bentuk bidang sendiri itu dapat geometris, organis, bersudut, tak teratur, dan bulat. Selanjutnya ada elemen bentuk. Elemen bentuk merupakan dari titik, garis, atau bidang yang akan menjadi bentuk apabila terlihat. Jadi ketika kita membuat gambar itu, kita buat garis dulu, kita buat titik dulu, nah nanti akan jadi sebuah bidang, atau menjadi sebuah bentuk dan karya. Kemudian ada elemen tekstur. Nah, elemen tekstur itu ialah nilai raba dari suatu permukaan baik nyata maupun semu. Bisa halus, kasar, licin, dan sebagainya. Berdasarkan hubungannya dengan indera penglihatan, tekstur dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tekstur nyata maupun tekstur semu. Oke, tekstur ini bisa kita contohkan pada saat kita membuat candi atau membuat suatu ukiran-ukiran yang berawal dari tanah liat. Itu kan tekstur yang bisa kita rasakan dan bisa kita lihat. Kemudian ada 6, ada elemen warna. Kesan yang ditimbulkan oleh cahaya terhadap mata. Oleh karena itu, warna tidak akan terbentuk jika tidak ada cahaya. Tiap-tiap warna dihasilkan dari reaksi cahaya putih yang mengenai suatu permukaan, dan permukaan tersebut memantulkan sebagian spektrum. Jadi, saya pesan kepada teman-teman ketika memang kalian membuat suatu karya, kita lihat dulu nih, pilih dulu warnanya yang cocok dan yang bisa melambangkan dari karya itu sendiri. Misal kita membuat candi. Nah, kita kasih warna apa nih biar tapi tetap ada nilai
keindahannya dan nilai artinya, arti dari bentuk dan pewarnaannya. Seperti itu ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Belum. Oke, ini saya akan menampilkan cara menggambar bentuk trimatra atau 3 dimensi. Bisa kalian pahami. Ini adalah cara menggambar bentuk trimatra atau 3 dimensi. Nah, di sini ini awalnya itu kita membuat sebuah garis ya, menggunakan elemen garis. Nah, ini itu simetris ya, karena harus lurus dan harus tepat. Nanti di belakang menggunakan spidol. Spidol ini digunakan untuk untuk mempertajam suatu gambar dan memperjelas. Dan ini diarsir menggunakan pensil agar lebih terlihat 3D. Nah, ini dibersihkan menggunakan tisu agar gambarnya itu terlihat bersih dan tidak ada bekas-bekas kayak spidol atau pensil yang berantakan gitu, tidak. Jadi gunanya tisu itu untuk membersihkan gambar yang telah kita buat agar kertasnya juga tidak kotor gitu ya, tidak ada noda-noda gitu, biar tetap rapi. Yang selanjutnya, nah, prinsip dasar nitmana. Satu, ada kesatuan atau unity. Tidak adanya kesatuan dalam sebuah karya rupa akan membuat karya tersebut terlihat cerai-berai, kacau balau, yang mengakibatkan karya tersebut tidak nyaman dipandang. Jadi ketika kalian membuat suatu karya itu harus kalian rasakan atau kesatuannya gitu ya, agar nanti dilihat itu enak. Jangankan kita, maksudnya kita juga harus mikir, oh iya, kira-kira ketika kita membuat satu karya, enak nggak sih dilihat atau dipandang sama orang lain gitu. Nah, prinsip ini sesungguhnya adalah prinsip hubungan. Jika salah satu atau beberapa unsur rupa mempunyai hubungan seperti warna, laut, arah, dan sebagainya, maka kesatuan telah tercapai. Jadi kesatuan ya, setelah seperti yang saya bilang tadi sebelumnya tentang penyocokan atau penyocokan dan arti, nyata atau tidak gitu. Nah, kedua, keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah keadaan yang dialami oleh suatu benda jika semua daya yang bekerja saling meniadakan. Dalam bidang seni, keseimbangan ini tidak dapat diukur, tapi dapat dirasakan, yaitu keadaan di mana semua bagian dalam karya tidak ada yang saling membebani. Jadi keseimbangan atau balance itu, misal kita menggunakan 2 warna, nah kita harus menyeimbangkan. Jangan yang, oh ya, saya menggunakan warna merah sama putih nih, saya mau lebih mencoloknya ke warna merah. Tapi kita jangan gitu, tapi kita lihat, oh, keseimbangan, seimbang nggak sih warnanya, terus nanti jadi indah nggak sih? Nah, nanti menjadi satu tidak sih? Kembali lagi ke kesatuan, kembali ke prinsip pertama, seperti itu. Terus prinsip ketiga itu ada proporsi atau proportion. Pada dasarnya, proporsi adalah perbandingan matematis dalam sebuah bidang. Proporsi agung, the golden mean, adalah proporsi yang paling populer dan dipakai hingga saat ini dalam karya seni rupa hingga karya arsitektur. Terus ada juga prinsip irama atau ritmi, adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus dalam bentuk-bentuk alam. Dapat diambil contoh pengulangan gerak
pada ombak laut, barisan semut, gerak dedaunan, dan lain-lainnya. Ada juga, dan yang kelima adalah dominasi atau domination. Dominasi berasal dari kata dominate yang berarti keunggulan. Sifat unggul dan istimewa ini akan menjadikan suatu unsur sebagai penarik dan pusat perhatian. Dalam dunia desain, dominasi sering juga disebut center of interest, focal point, and escator. Dominasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecah keberaturan. Jadi ketika kalian membuat suatu karya itu harus kalian lihat juga prinsip-prinsip nirmana dan prinsip-prinsip dari karya itu sendiri. Seperti itu. Nah, dari sini ada yang mau ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, langsung saja ya. Jadi, kesimpulannya adalah nirmana berarti kosong atau tidak ada apa-apa, bisa juga berarti abstrak atau tidak bermakna. Kalimat tersebut merupakan sebuah ungkapan bahwa pada awalnya, sebelum seseorang bertindak menciptakan sesuatu, masih belum ada apa-apa atau belum ada makna dari segala sesuatu. Hal tersebut kemudian dijadikan titik awal atau merupakan pelajaran yang harus dikuasai oleh seseorang yang ingin belajar tentang desain sebelum berkarya. Nirmana mengajarkan tentang unsur atau elemen yang ada pada suatu lukisan atau gambar, serta estetika seni dalam mengorganisasi unsur atau elemen agar menjadi sebuah karya rupa yang bukan saja bagus, tapi juga bermakna. Jadi sebuah karya itu jangan kalian lihat, oh ini bagus, ini tidak bagus, tapi kita lihat apakah ini bermakna atau tidak. Gitu. Nah, dengan mempelajari nirmana, seseorang diharapkan akan memiliki pengertian, dapat mengasah keterampilan, dan mempertajam kepekaan terhadap segala sesuatu yang menyangkut dunia desain. Jadi di sini bisa kalian pahami ya, dalam kalian membuat karya itu, kalian juga harus memperhatikan prinsip-prinsipnya, memperhatikan elemen-elemennya, dan memperhatikan makna dalam sebuah karya yang telah kalian buat itu. Nah, di sini ada yang kurang jelas sama penyampaian saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya jelas, Bu. Sudah jelas? Iya, Bu, sudah jelas. Oke, kalau gitu saya yang bertanya ya. Siap? Iya, Bu, siap. Kalau saya mau tanya sama Mbak Isti. Unsur-unsur apa Ya, yang ada dalam nirmana? Unsur. Ada elemen titik, terus elemen garis, terus ada elemen bidang, ada elemen bentuk, tekstur, dan warna. Baik, alhamdulillah bisa saja berarti paham ya. Nah, saya perjelas saja kalau di matra itu biasanya 2 dimensi itu bisa kalian bayangkan ya, berarti 2 dimensi itu apa sih, Bu? Contoh lukisan itu 2 dimensi, dan 3 dimensi itu seperti candi, pokoknya nah nanti kalian mungkin penyebutannya bisa mulai belajar dengan menyebut dwimatra dan trimatra. Gitu ya. Nah, karena kalian tadi sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita main game lagi ya. 98 941. Saya mulai ya. Berikut ini yang tidak termasuk dalam unsur-unsur konseptual nirmana. Ayo apa? Tadi sudah kita bahas.
Wah, masih salah ya. Ya Allah. Kenapa ini salahnya nih? Apa kecepatan waktunya atau tidak terlihat ininya? Soalnya? Kurang fokus, Bu, kurang fokus. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Apakah gambarnya termasuk di dalam kategori Bimatra? Ayo, Bimatra tadi apa? Alhamdulillah. Tidak semua ya. Selanjutnya. Gambar di bawah ini termasuk ke dalam konsep nirmana, titik, bentuk, tekstur, atau garis. Harusnya kalian bisa jawab ini. Loh, aku salah. Ini tuh titik ya, karena kan apa? Jadi ini titik ya, teman-teman. Iya. Gambar di bawah ini termasuk ke dalam konsep nirmana apa? Terlihat jelas ya dari gambarnya ini sepertinya apa. Nah, kalau salah, ya benar. Garis. Selanjutnya. Yang salah terakhir. Ya, betul. Kategori trimatra atau bisa disebut 3D, 3 dimensi. Ya, begitu baik. Mereka memimpin ini ya. Dan ini ya hasilnya, berarti kalian masih ada 2 soal ini yang mungkin belum kalian pahami. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sebelumnya saya minta kalian membuat tugas individu ya, membuat gambar nirmana Bimatra dan Bimatra. Nanti bisa kalian kirim ke saya melalui Google Form ya, nanti saya kirim linknya. Kalian buat bentuk PDF ya, sudah dipahami? Ya. Nah, untuk Ya, Bu. besok kita akan membahas mengenai tipografi, yaitu materi ini berkesinambungan dengan materi nirmana. Tentang media visual merupakan faktor pembedaan antara desain grafis dan media ekspresif visual lainnya. Tentang tipografi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap menerapkan social distancing, dan jaga kesehatan buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi